Oke, selamat datang lagi di Prestasi Podcast. Kali ini saya akan membahas hasil produk dari jasa arsitek dengan produk-produk lainnya. Simpelnya begini, seorang arsitek itu hasil produk jasanya adalah sebuah solusi. Otomatis solusi tersebut yang dibutuhkan klien-klien yang membutuhkan manfaat dari solusi. Sedangkan produk-produk lain, misalnya sebuah kemasan air minum ini, kalau produk ini bikin satu secara handicraft, secara manual, bungkusnya, packagingnya, isinya dan lain sebagainya, isinya nyari di 7 sumber mata air misalnya begitu, tempatnya ini harus di handcraft pakai manual tangan, ini akan bisa jadi produk yang sangat limited dan harganya akan mahal. Tapi kalau produk ini diproduksi massal, itu akan harganya sangat murah, beda dengan yang produk yang pertama tadi, sama-sama air mineral itu ya. Jadi produk cuan jasa arsitek itu kenapa bisa murah? Ya karena dia bisa diproduksi secara massal. Kenapa arsitek itu bisa range-nya harganya itu sangat-sangat bermacam-macam. Tidak sama dengan produk jasa lain. Misalnya ambil aja Anda Lee Furniture. Furniture bisa murah karena dia produksinya hampir sama dengan simbolik yang air mineral tadi. Anggap saya furniture ya. Furniture bisa mahal ketika dia customize, terus kemudian terbatas dan hanya ada satu, dan itu solusi untuk orang yang beli. Itu bisa jadi mahal. Ketika meubiler tadi atau ya kursi atau apapun meja itu tadi diproduksi massal dan semua orang bisa menikmati produk itu bisa murah. Tapi nggak mesti orang yang tidak memerlukan bisa saja beli. Sebenarnya mereka tidak punya masalah. Kalaupun tidak beli mebel itu, dia tidak ada masalah. Tapi karena keinginan mereka beli dan harganya mungkin murah aja. Itu bedanya kalau produk-produk custom limited dengan produk massal, itu beda harganya. Kita masuk lagi ke arsitek. Arsitek juga sama, maksudnya sama begini. Kenapa jasa arsitek itu sangat beragam harganya, range harganya sangat beragam. Pertama, tergantung dari kualitas arsiteknya. Kualitas arsiteknya itu sedetail apa, pengalamannya dan portofolionya itu sebanyak apa, kemudian legalitas usahanya seperti apa, dan lain sebagainya, banyak bisa kita ceritakan. Tapi prinsipnya tidak ada istilah murah tapi bagus, itu tidak ada. Produk apapun namanya bagus, detail, berkualitas pasti mahal. Nggak ada di dunia ini harga murah bagus itu tidak ada barang apapun. Nah, sama ketika Anda punya solusi, punya kendala, kemudian maju atau searching nyari di internet, misalnya Anda nyari untuk menyelesaikan masalah, nyari yang paling murah, ya ketemunya ya selevel itu. Misalnya Anda, ini ada yang paling murah, yang paling murah, nyari ketemu yang paling murah, udah ada Anda ketemu komunikasi, mengutarakan kendala Anda kepada arsitek. Ya tidak akan sedalam penyelesaian masalah, penganalisan masalah dengan arsitek yang sudah berpengalaman. Kalau Anda pengen, misalnya saya pengen rumah di daerah perkotaan tapi suasana pedesaan, Anda maju ke arsitek yang Anda anggap murah itu, misalnya 20.000 per meter persegi, 30.000, you name it lah, banyak. Akan ada anak SMK ngaku arsitek, padahal lulusan SMK karena iso gambar, ngaku arsitek, buka jasa desain arsitektural, banyak di internet seperti itu. Terus pasti masalah Anda ketika bilang begitu, ya mereka akan menganalisa tapi nggak sedalam analisanya dari seorang arsitek yang sudah berpengalaman. Misalnya Anda nemu 15.000 per meter persegi desainnya, desainnya ya gak iso api lah, pasti itu dari kualitas desain, dari kelengkapan teknis gambarnya. Kalaupun memang ada gambarnya, apa gambar itu sudah benar sesuai gambar teknis, misalnya pembalokannya, fondasinya, balok-baloknya, terus kemudian ornamen arsitekturalnya, nggak akan sama dengan arsitek yang sudah berpengalaman. Belum masuk ke teknis, misalnya kalau arsitek sudah berpengalaman, ketika nggak punya kendala, itu mereka akan menganalisa sangat dalam. Mulai dari Anda itu siapa itu akan ditanyakan, kegiatan sehari-hari di rumah Anda itu akan ditanyakan, terus berapa anggota keluarganya dan lain sebagainya. Itu nanti kalau dokter itu di ronsen DC, di telur DC, kayak gitu. Jadi simpulannya, arsitek yang sudah berpengalaman menganalisisnya lebih dalam, kemudian pengetahuan mereka dalam mendesain itu juga sangat dalam, mulai dari bentuknya, pewarnaannya, hingga ke lebih teknis, ke struktur, mekanika, elektrikal, plumbing, dan lain sebagainya. Itu arsitek yang mengorkestrasi. Jadi arsitek itu dalam sebuah bangunan, kalau paduan suara, arsitek itu dirijennya, sedangkan tim yang lainnya seperti teknik sipil, mekanika, elektrikal, plumbing, dan lain sebagainya, itu teamworknya dari arsitek. Jadi semua yang ngata, saya pengen kolom di sini sebesar ini karena sebetulnya saya pengen seperti ini. Teknik sipil yang akan begitu. Saya pengen titik lampu ada di sini karena di sini ada area untuk pencahayaan, ada cahaya yang terang, ada cahaya hidden lamp, ada cahaya yang ornamen, macam-macam cahaya. Terus mereka bicara dengan elektrikal. Saya pengen di sini ada kolam renang, kemudian nanti airnya ini keluar ke sini karena sungai di sini, buangnya ke sini dan sebagainya. Itu bicara dengan orang plumbing. Semua itu yang direct itu ya arsitek. Nah, seperti itu arsitek itu. Kok bisa? Kadang-kadang ada masyarakat awam itu menyepelekan arsitek. Memang produk arsitek itu tidak berwujud. Jadi arsitek itu
arsitek itu bisa dikatakan seniman yang ada unsur teknisnya. Seniman benar perupa itu bikin sesuatu dia bisa mahal. Arsitek juga sama, dia bikin rumah tinggal jasa gambar yang memang tidak berupa fisik rumah begitu, yang bangun memang kontraktor. Kontraktor tidak akan bisa membangun dengan terencana dengan baik kalau tidak ada arsitek. Arsitek produknya apa ya? Gambar itu yang Anda kira murah berlembar-lembar itu loh. karena bentuk kertas itu Anda kira murah. Itu konsep yang sangat detail dengan pemikiran yang matang. Produk seorang arsitek itu memang berupa solusi. Kalau misalnya bentuknya seperti apa, Anda akan menganggap bentuknya kertas, gambar di atas kertas, bahkan soft file, gambar 3 dimensi. Wujudnya hanya sesimpel itu, sepertinya sesimpel itu. Padahal proses produksi bikin gambar itu sangat membutuhkan waktu, tenaga, dan pemikiran yang sangat jelimet. Pertama, yang tadi bisa saya sebutkan, meresum atau menyelidiki keinginan konsumen itu koyo apa. Anda pengen apa cerita, Anda cerita ke saya. Aku pengen itu akan kita ramu menjadi sebuah keilmuan yang kita punya, dari sebuah bentuk yang Anda akan terselesaikan solusi Anda. Saya pengen rumah di tengah kota, tapi serasa pedesaan. Itu sudah akhirnya terbersit lah dari tanah itu kita bikin komposisi lahan yang persentasenya mungkin lebih banyak, lahan terbukanya dari masa bangunannya, terus kemudian vegetasinya diatur sedemikian rupa ya seperti di pedesaan, ada kolam koinya, ada kolam aliran sungainya. Rumahnya juga bisa dibikin seperti di desa, tapi tetap kuat. Lampu-lampunya ketika malam juga kita pakai seperti di pedesaan. Nah, itu butuh ilmu, galang sejati. Nah, itu apalagi bikin sebuah rumah sakit, bikin hotel, dan lain sebagainya. Itu pemikirannya sangat matang. Memang produk seorang arsitek berupa gambar. Kembali lagi, arsitek berpengalaman itu sudah pasti menganalisanya lebih dalam, kemudian lebih detail, dan lebih mengena kepada permasalahan yang Anda inginkan. Beyond your expectation lah istilahnya. Anda sebenarnya berharap sekian, tapi kalau Anda menyewa arsitek yang pengalaman yang pakai, ya akhirnya yang Anda dapatkan Anda sebenarnya pengen segini nih. Ketika Anda maju ke arsitek yang kata Anda itu mahal, Anda akan mendapatkan sekian. Ada ekspektasi Anda sekian. Itu paket lengkap untuk rumah Anda, dan itu long term semua. Rumah Anda akan hemat energi, ya juga hemat biaya ketika proses bangun karena semua sudah terencana. Secara estetika juga Anda dapatkan sirkulasi di rumah, di situ Anda sesuai kebutuhan Anda. Paket lengkap, Anda hijau api. Ketika sudah dibangun oleh kontraktor, apakah Anda pakai arsitek yang mereka desain atau pakai kontraktor yang lain, Anda akan tergaya-gaya hijau api. Ya bagus, skala bangunannya dengan jalan bagaimana, itu semua sudah dipikirkan. Orang akan jalan ketika lewat bangunan Anda itu akan pasti melihat nggak terlalu tinggi juga, tapi yang nggak terlalu rendah, cukup bagus. Itu dipikirkan juga. Dari sudut orang lewat ke rumah Anda itu dipikirkan juga. Nah, untuk itu pahamilah bahwa arsitek itu bikin produknya itu nggak simpel. Memang yang Anda terima hanya gambar di sini, sama mungkin flash disk. Misalnya Anda kena cas, jangan kaget, di luaran sana di Jakarta ada miliaran untuk jasa penggambaran sebuah bangunan. Sama hasil produknya gambar. Ya mungkin kalau misalnya produknya banyak mungkin tebal, perintahnya detail-detailnya. Gambar itu seperti tidak terwujud. Tapi ketika bangunan Anda diwujudkan sesuai dengan gambar ini, solusi Anda terselesaikan. Tidak ada gambar yang tidak sesuai yang Anda ekspektasi, karena keinginan Anda sudah Anda sampaikan ke arsitek dengan baik dan diselesaikan dengan solusi yang terbaik. Dan itu melalui rapat koordinasi berkali-kali hingga mengerucut sesuai dengan keinginan Anda. Dengan keilmuan arsitek menjadi sebuah hasil gambar produk yang akan dilaksanakan dibangun oleh kontraktor. Begitu, paham? Kau no arsitek murah sama jalur api ora ono. Ono. Ya sampean gambar nang gini dengan lulusan SMK Sitasan itu murah gitu. Tapi nggak bagus hasilnya. Sudah pasti dipastikan nggak bagus. Karena seorang arsitek, konsultan arsitek atau arsitek yang sudah profesional, mereka sudah mengalami, selain edukasinya sudah terlampaui, mereka juga sudah berpengalaman dalam merancang bangunan baik hunian maupun komersial, perkantoran dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi seperti itu, Anda pengen membangun bangunan impian Anda, masih tetap mau ke murahan atau yang berkualitas. Kalau berkualitas ya pasti ada harganya, gitu ya. Kalau Anda masih bingung, pengen mewujudkan hunian Anda sebaik mungkin, silakan konsultasi gratis ke ini ya. Terima kasih, sampai jumpa. Tetap ya, Safe Architect.